di rumah sakit ini gitu. Kelihatan. Jadi nggak bisa bohong-bohong ya. Nggak bisa. Nah, Oke. kadang bisa bohong. Oh bisa bohong. Ini ya. Sebenarnya ada caranya bohong, cuman gue gak mau kasih tahu di sini. Nggak Oke. boleh, gue Iya. nggak boleh kasih tahu. Ada caranya bohong juga, cuman ya mau sebohong apapun Tetap bisa ketahuan lah. Tetap ketahuan. Karena mereka lebih pintar lah, ya kan? untuk beberapa produk tertentu bisa dibohongin sebenarnya. Gue tahu tapi nggak pernah gue lakukan karena kan melanggar kode etik kan. Iya benar. Kan gue kerja nyari duit bukan nyari Iya. masalah, ya kan? Oke. Jadi gini, gue simpulkan sedikit. Berarti misalnya ada contoh nih, si manusia ini nih ya, orang ini ya gitu ya. Dia ada penyakit A, Mm-mm. pengecualian penyakit A. Mm. Terus dia beli asuransi. Mm-mm. Penyakit A ini pengecualian nih, nggak bisa ditanggung. Tapi kalau misalnya dia sakit yang B, C, D itu tetap bisa ditanggung. Berarti. Tetap dong, Asal yang pengecualian ini. benar, Nah, masalahnya banyak tadi. Yang pertama nasabah, benar. dia bohongin agent gitu. Mm. Nah, tapi misalnya nih, case-nya berbeda. Nasabahnya jujur. Mm. Nasabahnya kasih tahu semua, misalnya dia pernah sakit ini, ya misalnya pernah operasi jantung ini segala macam. Dia jujur gitu. Dibeli polis. Mm. Mungkin nggak terjadi Gagal klaim lagi. Iya. Mungkin. Kenapa itu. bisa? Pertama kan adalah nasabah bohong. Kedua adalah agent yang berbohong. Wah, Karena kan gimana misalnya- bohongnya? Jadi gini, kenapa agent berbohong? Walaupun Biar sebenarnya dapat dia duit. tahu nih, iya benar kan, biar dapat duit kan, biar dapat duit cepat lebih tepatnya. Penipu dong. Penipu. Jadi asuransi nipu itu bukan asuransi nipu dong. Bukan- agentnya dong. Bukan, asuransi nggak pernah nipu. Kalau asuransi Asuransinya nipu, nggak pernah. apalagi kan, sorry ya, yang belakang ini kasus kan adalah perusahaan asing, Hmm. kan? Lu bayangin, Indonesia kan negara yang apa ya, ibaratnya ya Indonesia ada tugasnya Iya. mengayomi masyarakat. Iya. Ada perusahaan asing masuk ke Indonesia melakukan penipuan, apakah pemerintah nggak tutup? Tutup lah. Harusnya tutup dong. Nah Kalau kalau misalkan yang asuransi, kan kemarin kan, bener. udah ditangkap kalau duitnya disita. Nah itu kan ada Iya. itu kan brand yang keuangan finance juga Iya, tapi di luar iya, asuransi kan. iya. Itu aja nipu kan ditutup kan. Iya, nipu. Maksudnya diblokir kan. Pasti. Asuransi swasta perusahaannya masih sangat banyak yang asing di Indonesia tapi nggak ditutup. Kenapa? Padahal nipu loh katanya. Banyak Kalau yang beneran bilang. nipu. Iya. Iya kan? Iya. Nah itu karena bukan asuransinya yang nipu, bukan perusahaannya, tapi oknumnya. Nah itu. Oknum. Jadi Oke. gini, sama aja kayak misalnya gini Dan. Misalnya gue jual mobil gue nih, Iya. ya kan, ke lu nih. Hmm. Misalnya mobil gue BMW gitu kan, BMW gue jual ke lu, terus lu bilang ini BMW. aman ya? BMW apa nih? Barter, lu Saudara- punya BMW juga kan? BMW. Beda. Gua kakeknya. Seri Lu 3 lu seri- cucunya ya. Baru. Iya. Si bagus ya. Tetap BMW Dan. Sama-sama seri 3. Beda sasis ya. E36 sama G20. Satu bisa beli 20 biji itu, Sat. Tetap judulnya BMW. Oke. Misalnya kita mau barter Iya. nih, ya kan? Atau enggak lu beli deh biar gampang Iya. deh. Lu mau beli BMW gua nih. Gak mampu, Terus- Sat, tapi. Gak ada duit. Gue hibah deh. Gue hibahin ke Biar lu. pajak ntar 2,5% gak ada. Gak ada duitnya 2,5% juga. Ada kalau 2,5%. Aminin aja deh. Hilang lu semua lu beneran lu. Oke, Nah, lanjut. Ya kan misalnya gue beli ke lu nih, lu beli mobil gua, terus lu tanya dong, ini mesinnya bagus, Sat? Bagus gitu kan. Ya, Gak pernah baru nabrak, ya, gak pernah bagus apa ya kan, mesinnya lu gak pernah telat servis, gak pernah. Selalu ganti oli, iya, kampas remnya, udah gua ganti, tenang Oke. aja bro, pokoknya lu Aman bayar aja, pokoknya. aman. Lu beli dong, Hmm. berapa minggu kemudian, amit-amit nih, lu lagi nyetir mobil gua, blong, remnya blong, nabrak, jebret. Nah lu mau bilang BMW penipu? Ya kagak lah. Siapa yang nipu? Lu dong tipuin. Gua katanya baru ganti kampas rem ya. Bener. Tapi terkadang lu sebagai apa ya? Nah biasanya gini, karena lu ngerti mobil, jadi lu bisa bilang itu bukan salah BMW-nya. Iya. Tapi kalau misalkan lu nggak ngerti mobil, terus Apa- gue bohongin lu, Iya. oh itu kayaknya dari BMW-nya deh. Masa gue beli mobil mahal-mahal nih kan, BMW Iya. gitu kan, walaupun second harusnya masih bagus Oh. dong, baru berapa tahun. Nah gue bisa bilang dong, gue pakai baik-baik aja dan kayak lu harus tuntut ke BMW-nya deh. Ya, Nah lu nggak ngerti mobil, ya kan? Dan lu nggak cek pada saat lu beli. gue percaya lagi. Nah lu percaya kan? Tuntut BMW bikin malu gue sendiri. tapi bisa kan? Iya, Bisa terjadi Iya, kan? Dan bisa itu yang terjadi. terjadi. itu yang terjadi. Nah itu balik lagi nyambung kayak yang tadi gue bilang, karena edukasi tentang asuransi ini tidak di-provide secara cukup di publik, karena di-provide-nya cuma secara ya gini, personal education dari agent ke nasabah. Ya. Maka dari itu tidak banyak orang yang ngerti asuransi. Begitu mereka lihat kayak asuransi ini gagal klaim, mereka bukan nelaah ke diri mereka, bukan nelaah ke agentnya, langsung bilang asuransi nipu. Kalau mereka ngerti bahwa kenapa bisa terjadi gagal klaim, lalu dibilang ini karena ada riwayat gini-gini, nah mereka nggak mungkin nuntut sebenarnya. Cuma Yeah. kan nasabah nggak mau pusing. Hmm. Pasti kesalahannya ke siapa? Asuransi dong. Yeah. Sebenarnya agent yang harusnya dicari, dan itu sebenarnya udah ada kode etik di perusahaannya. Dan sebenarnya agent itu udah tahu nih, misalnya pengecualian nih ABCD, penyakit ABCD. Mm-mm. Tapi dia ya udah maksa kayak udah lu masuk aja semua aman beres gitu. Aman, biasanya bisa. Supaya dia dapat untung dong.
bisa Untung. closing dong. Untung. Karena kan kalau dia bilang pengecualian ini bisa aja nih calon nasabahnya nggak, oh banyak pengecualian nih nggak mau gitu. Mm-mm. Jadi nggak jadi kan, jadi nggak dapat duit. Bener. Sebenarnya tapi di training Den. Maksudnya Sebenarnya di training. agentnya di training. Misalnya dibilang kayak Dia gini. sebenarnya harusnya berarti gue simpulin harusnya. Agentnya tahu dong itu salah kan? Tahu, sengaja berarti. Sengaja Biar dapat duit. nipu. Sebenarnya mereka nggak nipu pun dapat duit Den. Tapi duitnya nggak cepet. Kalau ini cepet. Hajar aja semua. Hajar. Misalnya nasabah nanya nih. Tapi saya pernah ini loh, nggak apa-apa nggak? Bisa nggak ya klaim? Bisa. Padahal nasabahnya ditanya di agent lain katanya nggak bisa. Agent yang baik-baik ini nggak bisa. Ini bisa. Lu seneng nggak sebagai nasabah? Oh ini hebat nih. Wah ini orang dalam nih kayaknya. Iya kan, Eh, petinggi nih. Tahu-tahu pas klaim masalah. Karena kita nggak tahu juga sebagai agent. Nih misalnya gue agent jahat nih, gue nggak tahu di nasabah nih bisanya 10 tahun lagi sehat, gambling. Iya. Tapi misalnya tahun ke-11 nih, tahun ke-11 dia klaim, ya kan, gagal klaim, protes dong ke asuransi. Asuransi bilang ini udah ada di ini harusnya agent kasih tahu. Kok agent saya nggak kasih tahu ya? Ya itu pak kesalahan dari agentnya. Coba mungkin ditanya ke agentnya. Terus dia telepon gue nih, nasabah ini telepon ke gue nih, agent jahat. Halo ini kata lu bisa gini-gini. Aduh bro, gue udah sibuk bro, gue udah nggak di asuransi itu lagi. Terus di ghosting. Rugi nggak agentnya? Agentnya rugi nggak? Agentnya nggak rugi lah. Nggak rugi, orang komisi udah habis. Nasabahnya lah yang rugi. Ya kan? Biasa tuh rata-rata agent cuma nerima komisi 5 tahun Den. Lebih dari 5 tahun dia udah nggak dapat komisi. Berarti dia udah aman nih. 5 tahun udah lepas tangan gitu. Mau nasabah putus kontrak juga dia udah nggak rugi apa-apa. Orang yang makan komisi. Cuma secara etika dan kemanusiaan itu sangat merugikan. Etis. Itu penipuan. Nipu lah ya. Kayak lu jual barang bilangnya bagus ini atau busuk gitu ya. Bener. Dan kenapa nggak bisa dituntut? Ajaibnya kenapa? Karena nasabah tanda tangan. Walaupun salah. Iya. Si nasabah mau bilang ke perusahaan nih, agent saya nggak bilang ini, tapi bapak menandatangani. Karena gak ada yang baca kausalnya panjang. Harusnya dibaca. Itu salahnya. Baca pun belum nggak ngerti. Iya dong. Orang misalnya apalagi orang tua gitu misalnya nggak ngerti apa misalnya bahasa itu kan ribet loh. Bukan bahasa kayak kita ngomong sehari-hari loh. Bahasa hukum kan segala macam. Wah nggak ngerti. Ya udahlah percaya aja gitu. Dan nggak ada edukasi yang khusus di provide. Balik lagi kan, nggak ada edukasi tentang asuransi yang khusus di provide untuk umum. Makanya di Instagram pribadi gue jadiin akun edukasi asuransi. Ini menarik. Ini menarik banget. Sekarang gini, misalnya tadi ini contoh kasusnya gue yang bukan agent aja, gue sering dengar gitu. Iya. Even banyak keluarga gue yang nggak punya maksudnya keluarga saudara jauh gitu ya misalnya, nggak punya produk insurance gitu. Karena ya kepahitan lah. Dulu pernah join kan, beli polis bayar sejuta, klaim gagal. Terus ada lucu lagi kan, klaim misalnya operasi 100 juta, dibayar cuma 20 juta. Entah kasusnya gimana lah ya kan, kita nggak tahu. Habis itu mereka nyebar dong mulut ke mulut. Kok kayak gini loh, ya kan segala macam. Akhirnya jadi makin banyak orang yang terinfluence. Karena terinfluence dengan hal buruk kan lebih mudah kan. Dia bilang, wah asuransi nipu nih, nggak bisa segala macam. Jadi orang banyak dong yang nggak percaya. Susah dong, berarti jualan insurance makin susah dong. Makin susah. Karena orang nggak percaya kan. Kenapa lo mau jadi agent insurance? Tapi gue suka. Kenapa? Karena kalau misalkan ada duitnya dong. Pertama, kalau nggak ada duitnya suka. Iya kan, maksudnya ada Oke. duitnya. Kalau nggak ada duitnya ngapain gue kerja? Mau Iya. kerja bakti ya kan. Iya. Tapi memang menurut gue gini. Balik lagi ya. Selain lu nyari duit nih kayak lu kan content creator Den. Selain lu nyari duit, apa yang lu cari? Lu mau kasih value kepada masyarakat Indonesia kan? Iya. Dan balik lagi sama kayak lu. Lu tahu investor Indonesia sangat kecil sebelum pandemi. Sangat sedikit. Nah, kan lu juga baru mulai bergerak tuh 2019-2020 ya. Pas pandemi baru masuk. Kenapa lu mau? Padahal kan susah lu menginfluence orang untuk investasi lu. Iyalah. Iya kan mereka juga Susah. takut segala macam tuh. Iya. Tadinya nggak ada edukasi tentang investasi banyak Jarang. di internet. Jarang Sekarang banget. baru banyak. Iya. Karena kalau misalkan menurut gua masih banyak banget yang berpikiran negatif sama asuransi. Semakin bagus buat gua. Berarti gua akan jadi pioner. Marketnya besar. Ini masalah persepsi aja sih. Ya. Ya kan? Masalah persepsi aja. Kalau orang lihat kayak susah jaga asuransi karena kan apa ya ngomongnya ya? Marketnya nggak ada. Ya, gue bagus dong gue bilang marketnya nggak ada, gue ciptakan market, gue jadi Iya. market leader. Iya. Nah, terus kedua, maksud gue ada lagi nih. Sebenarnya itu sangat gampang menanganinya. Kalau misalkan bilang, iya nih asuransi nipu, gue banyak denger gini-gini segala macam, apa-apa brand ini, brand A, brand C, asuransi itu nipu. Terus gue bilang, kalau asuransi nipu, kenapa masih berdiri tegak? Balik lagi itu. Oke. Itu poin pertama Iya. itu. Ya kan? Kedua adalah sekarang gini. Misalnya lu trauma sama satu brand dan biasa orang tuh favoritism. Jadi favoritism maksudnya mereka bukan trauma sama produk asuransinya, tapi sama brandnya. Oke. Jadi mereka start comparing. Iya. Terus kan banyak gue ketemu nasabah, mereka bukan bilang asuransi nipu, mereka bilang brand asuransi A nipu. Saya nggak mau lagi di situ. Nah, gue tinggal bilang gini. Padahal belum tentu brandnya kan. Belum tentu. Iya. Nah, jadi mereka menggeneralisasi brand A asuransi ini, brand asuransi A ini menipu, berarti sisanya nipu juga. Mereka Iya. menggeneralisasi. Gue selalu bilang sama nasabah kayak gini. Om minum air mineral nggak? Misalnya nasabah omong gitu ya. Om minum air mineral. Minum. Oke. Nah, misalnya nih Om, saya mau nanya. Ini kita ngomongin asuransi itu air mineral ya Om ya. Misalnya Om beli air mineral
merek A. Hmm. Terus air mineral merek A ini pas Om minum ternyata rasanya agak-agak pahit. Dan ternyata begitu Om telusuri dan segala macam di berita nggak lama keluar, ternyata brand A ini air mineralnya ini filteringnya nggak bagus sehingga banyak bakteri, terus Om diare. Semenjak saat itu Om akan berhenti minum air mineral nggak? Enggak lah. Kenapa? Oh nggak minum gimana, mati dong. Lah kan brand A katanya nipu. Nggak minum. Bisa jadi brand B, C, D, E semuanya air mineral nipu dong. Ya nggak mungkin lah, ya nggak mungkin. Pasti tetap kan? minum. Nah karena apa? Air mineral itu kebutuhan Om. Iya. Ya kan, kebutuhan kesehatan. Iya. Sama kayak produk asuransi Om, nggak bisa digeneralisasi. Ini adalah ini adalah kebutuhan. Produk kebutuhan apa? Kebutuhan keuangan Om, proteksi. Hanya karena satu brand dia nipu, belum tentu semuanya nipu Om. Iya. Bener nggak? Benar. Dan juga Om mesti telusuri, bukan brand yang nipu Om, tapi orang yang menjualnya. Oke. Om mesti telusuri pabriknya. Pabriknya tuh nggak nipu, tapi cara jualnya nipu. Kayak contoh air mineral bilangnya kan buat melepas dahaga, bilangnya bisa bikin tinggi, ya nipu lah, bener nggak? Atau nggak misalnya ngomongin kualitas gitu kan? Bener. Yang pedagangnya gitu misalnya terjemur matahari segala macam, kualitas airnya jadi jelek. Padahal pabriknya nggak salah sebenarnya. Bener. Jadi mesti case by case. Nah, cuman banyak juga agent yang nggak mau effort ngomong kayak gue gini. Mereka maunya kayak gue sering banget nih ketemu temen gue ditawarin agent kan asuransi kan. Terus akhirnya jadi nasabah gue. Padahal mereka pernah ditawarin, gue tanya kenapa lu nggak buka sama dia. Yang ngomongnya begini, ya lu bantu gue lah bro. Lalu agent lu kerja apa ngemis? Iya kan, bantu gue lah bro. Lah kan sedangkan kalau gue mindsetnya adalah dia bantu gue betul, tapi gue juga bantu dia loh. Karena kan kita bukan pengemis. Dia kasih kita uang. Uangnya juga kita kasih ke perusahaan. Kalau mau bantu-bantu nggak usah beli produk insurance, kasih aja duitnya. Kasih duitnya kan gue kasih produk juga. Jadi gue mindsetnya bukan bantu-bantu di situ. Beli. Terus gue bilang, terus kedua kadang ada juga yang bilang, agentnya bilang gini, ya bro, lu beli aja bro di sini, karena di asuransi ini produk paling tepat untuk investasi. Tapi lu dapat bonus proteksi. Gila gak lu? Gue suka nih yang ini nih. Gue suka nih. Iya, gue sering denger nih. Gue sering denger. Jadi kayak apa ya? Orang tuh jadi trauma karena mis-selling. Iya. Gitu. Nah, jadi mis-sellingnya ini bikin orang trauma. Padahal sebenarnya kalau diklarifikasi case by case enggak kayak gitu. Cuman ya namanya masyarakat dunia ya, bukan cuma di Indonesia, ini dunia ya. Emang pada dasarnya nature manusia gitu. Ada sesuatu yang menggiurkan, cuan, too good to be true, diambil. Harusnya kalau too good to be kalau if it seems too good to be true, ya kan itu kan sering banget di dunia keuangan ya. Dan well, it is. Itu benar-benar memang too good to be true. Makanya kalau gue ketemu nasabah, gue nggak mau kayak, Pak ini segala macam bisa ini tahun segini Bapak dapat segini. Gue bilang, ya gue pasti akan ngomong kayak gitu, Pak. Ini Bapak dengan cuman sisihin segini doang bisa dapat manfaat segini loh Pak. Limitnya ditahan setiap tahun segini disediain gitu kan. Nah tapi Pak, saya mau ngomong pahitnya. Ini ada pasti semuanya ada kayak koin, ada dua mata sisi kan. Ini baiknya seperti ini. Tapi buruknya gini Pak, Bapak harus jujur. Oke. Tapi saya udah punya penyakit ini loh, nggak bisa masuk, nggak bisa Pak. Dibantu-bantulah, nggak mau Pak. Sekalipun saya bisa bohongin, saya akan membohongin Bapak doang. Dan Bapak akan membohongi diri sendiri. Gue bilang gitu. Kedepannya nggak bisa loh. Terus kalau ada nasabah masih maksa, gue akan bilang, ya udah Pak, saya nggak declare nih. Saya nggak kasih tahu Allianz ya, tapi saya kasih tahu dulu Allianz ini punya provider Medika yang tadi gue jelasin. Cepat lambat akan ketahuan. Tapi ada kemungkinan 50% nggak ketahuan juga. Karena ya satu dan lain hal gue nggak tahu kenapa bisa nggak ketahuan kan. Tapi kan kalau itu orang udah jelas ya udahlah, ya udah mau enggak gitu kan. Udah tahu udah jelas. Bukan diiming-imingin gitu ya. Oh Bapak tenang aja, join di saya nih ya. Bapak pengecualian ini beres bisa itu kan yang bahaya. Iya itu yang bahaya. Dan gue merasa kalau misalkan dia nolak karena, nah terus kan orang pasti pikir dong, gue udah sakit dikecualikan juga kan. Contoh misalnya gini, dia pernah stroke nih, terus sembuh nih puji Tuhan, ya kan stroke sembuh entah pasang ring atau bypass, dia kan bisa sembuh tuh Den. Tapi kan tetap harus dideklar karena kalau kedepannya ada penyakit yang komplikasi dari situ, itu nggak bisa diklaim, ya kan. Terus gue bilang aja, pasti nasabah bete dong, saya ininya juga nggak bisa, kalau gitu ngapain saya beli asuransi gitu kan. Terus ya gue bilang aja, Pak gini Pak, Bapak kan udah pernah stroke nih, ya kan. Pasti Bapak jaga kesehatan nggak supaya jangan sampai ke situ lagi. Jaga, ya kan. Nah justru kalau Bapak jaga, kemungkinan untuk itu balik dikit Pak, karena Bapak jaga. Yang kemungkinan lebih besar akan datang penyakit yang apa? Yang Bapak nggak jaga, diabetes gitu-gitu banyak. Jadi gitu loh, nggak ada ruginya beli asuransi Pak. Gitu, karena nggak terduga. Oke, tapi investasinya tadi, tadi ada investasi. Sekalian biasa kan ditawarin kan, ada investasinya. Itu gimana? Jadi gini, kalau misalkan yang ada investasi itu namanya asuransi unit link, ya kan. Ada yang tradisional, di unit link. Kalau tradisional ya udah lu bayar. Ibaratnya kayak lu bayar kayak Netflix deh. Lu mau nikmatin nontonnya dong, mau dapat value-nya kan. Jadi lu bayar subscription. Itu nipunya gimana nipunya? Maksudnya kalau misalnya kalau tradisional enggak ada begituan, enggak ada nipu. Oh, enggak ada nipu. Nah, biasanya tipu itu unit link. Makanya kemarin tuh kan kayak unit link nipu. Nah,
Jadi unit link itu gini Dan, unit link itu bahasa investasinya reksadana. Iya, mutual fund. Mutual fund sama aja. Lah, Cuma terus bedanya gimana cara nipunya? jadi gini, kan si investasi ini kan diintegrasikan sama reksadana. Jadi kayak dia lu beli 2 in 1 gitu loh. Iya. 2 in 1 gitu, lu beli satu udah produk. Investasinya reksadana sama insurance-nya gitu. Misal bayar 3 juta gitu. Ya. Selalu bayar 3 juta nih, tapi biaya asuransinya itu kayak ibaratnya biaya buat lu subscribe-nya itu nggak nyampe 3 juta sebenarnya. Paling cuma 1 juta, 1,5 juta. Oke. Sisanya itu buat unit link. Jadi sebenarnya prosedurnya gini ya. Nah, ini yang juga ini menyediakannya Den. Jangankan nasabah, banyak juga agent yang belum ngerti mekanisme ini gitu loh. Pas gua tanya dia nggak ngerti. Bahkan ada agent pasti tanya, "Ini tabel nilai tunai apa ya?" Saya nggak ngerti. Karena kan ini udah masuk ke ini kan ranah investasi ya kan. Bener. Dan memang sebenarnya trainingnya ini di-provide sama setiap perusahaan, cuman nggak banyak orang yang minat. Nggak ikutan di sana main handphone tidur kali. Bener. Dan waktu pertama kali gue ini menarik nih. Ternyata unit link ini tuh bisa diklarifikasi. Makanya gue sampai ikut sertifikasi QWP. Buat belajarin loh, maksudnya kayak belajarin semua instrumennya gitu. Nah, jadi gue belajar ternyata kalau kita beli asuransi unit link, misalnya kita store premi 3 juta per bulan, 36 juta per tahun dong. Nah, itu dimasukin ke unit link dulu. Ibaratnya masuk ke reksadana. Ya. Kita ngomongin unit link ini ada reksadana ya, kita samain dulu ya biar gampang ya. Masukin ke reksadana, misalnya returnnya 8% gitu kan. Returnnya 8% terus baru bayar biaya asuransi disetahunkan. Berarti ada sisa nggak Den? Ada banyak dong sisanya. Ada banyak dong sisanya kan. Nah, terus diputar lagi di reksadana. Bersamaan dengan tahun depannya dibayar premi lagi dong. Sabar, gue potong dulu nih. Jadi kan kalau misalnya contoh nih ya, tiap bulan nih 10 juta. Biar gampang ya. Kan 1 tahun kayak 12 berarti 120 juta. Ya. Nah, 120 juta misalnya dapat return lah 10% let's say dari unit link. Ya 132. Nah, nanti sekian misalnya 40 atau 50 juta untuk bayar insurance, sisanya diputerin lagi jadi. Puterin lagi. Karena kan untuk tahun-tahun nanti sampai. Bener. Jadi returnnya ini tuh buat nombokin nanti ke depannya Den. Nanti kan jadi gini, biaya asuransi itu kan dia ngikutin inflasi Fendi sama faktor usia tuh ya. Nah, jadi kan makin mahal makin mahal pasti ya. Nah, misalnya katakan 120 juta nih premi per tahun. Biaya asuransi per tahun paling cuma 4, 5, 6 juta. Sisanya kan masuk unit link. Nah, tugasnya unit link itu adalah make sure bahwa kinerja dia di atas ambang inflasi medis. Jadi bisa cover. Nanti kan suatu saat berarti biaya asuransi karena bertambah terus, ujung-ujungnya dari yang 4, 5, 6 juta setahun lama-lama bisa jadi 120 juta setahun dong. Iya, benar. Ya kan? Yang panjang ya 20 tahun misalnya ya. Iya. 120 juta setahun preminya berarti ya 40 juta, 50 juta, 60 juta lah ya, 50% berapa persennya. Nah, kan nanti bisa jadi sama dengan preminya dong, bisa 120 juta setahun dong. Nah, tahun depannya pasti lebih tinggi. Terus 5 tahun ke depannya lagi setelah udah break even point kan? 5 tahun ke depannya lagi bisa 130 juta, lebih mahal. Otomatis harusnya nasabah ini preminya ngikutin dong, naik dong. Nah, karena ada unit link ini, karena unit linknya udah diinvest tuh, udah ada returnnya dan juga udah ada saldo pokoknya juga, itu bisa nombokin selisihnya sehingga nasabah ini nggak usah naik premi. Jadi fungsinya untuk itu sebenarnya. Jadi untuk itu. yang bertebaran gitu kayak unit link nipu nih misalnya, atau ada sesuatu oknum misalnya gitu. Itu gimana cara nipunya gitu? Soalnya gini, itu kan headline-nya doang unit link nipu. Tapi sebenarnya itu agent yang membuat unit link seolah menipu. Seolah. Karena dibilangnya oh, lu investasi kan? Lu suka investasi kan? Iya, lu investasi aja di sini nih. Ada unit link. Untung. Nah, dan sebenarnya di situ belum bohong tuh. Jujur, karena ada investasi. Beneran, ada returnnya beneran, bisa ada untung returnnya kan, bisa di withdraw juga, ya kan? Tapi fungsinya nggak dijelasin dengan jelas. Itu kan fungsinya untuk nombokin kenaikan biaya asuransi sama cuti premi. Kalau misalnya lagi nggak bisa bayar premi, jadi nasabahnya bisa pakai dana di sana untuk bayar premi. Jadi preminya jalan terus nggak lapse. Bener, tapi dibilangnya kayak, nih lu investasi sini aja. Ada manfaat asuransi jiwa sama kesehatannya. Jadi lu investasi bonus asuransi. Ibaratnya kayak misalnya gue jual kopi nih. Beli kopi dapat sedotan dong. Ini gue bilangnya gue jual sedotan dapat kopi. Jadi tetap aja di dalam produk yang 2 in 1 ini utamanya itu tetap fokusnya untuk asuransi. Proteksi. Cuman investasinya cuman ditujukan untuk si bayar premi ini. Bener. Bukan untuk semua dana pensiun, dana pendidikan anak, dana ini, dana itu semua di dalam cemplungin itu nggak bisa. Nggak bisa. Karena kalaupun tapi pertanyaannya bisa di withdraw nggak? Bisa. Bisa. Cuman ya resikonya kalau lu withdraw berarti perputaran duitnya lebih kecil dong. Ibaratnya gini, lu kan investasi untuk misalnya untuk jangka panjang dong. Lu investasi nih taruh di reksadana saham, reksadana pendapatan tetap sama reksadana pasar uang. Tujuannya ya mungkin buat beli mobil, beli rumah dan buat nikah dan lain kan, buat jangka panjang dong. Tapi lu nggak disiplin, lu tarik terus. Boncos nggak? Nggak nyampe tujuan. Nanti pas udah 20 tahun ya preminya nggak bisa cover preminya. Nggak bisa cover kenaikan biaya asuransinya, ya kan? Nah, itu resikonya.
Tapi sebenarnya kalau bilang withdraw bisa nggak bisa. Ditutup asuransi balik nggak balik. Jadi cuman kan bukan itu. Sebenarnya balik lagi ketika nasabah ditawarkan suatu produk yang 2-in-1 ini, jadi tanda kutip si agent itu menawarkan dengan cara iming-iming lagi. Iming-iming. Jadi membuat nasabah itu akhirnya pas sudah 10 tahun, 20 tahun merasa tertipu. Bener. Kok bener banget. Ternyata gini nih. Dan kinerjanya, nah yang gawatnya gini, dia janjiinnya, oh ini kinerjanya pasti bisa 10%. Padahal kalau dibuka laporan keuangannya nggak nyampe segitu. Kan kita juga mesti rajin-rajin buka kinerjanya si unit link kita berapa? Jadi namanya average-nya. Investasi kan naik turun, nggak bisa tetap ya. Kalau tetap misalnya pasti bisa sekian, kok pasti semua orang mau gitu kan. Pasti ada tahun ini misalnya turun, rugi kan. Kalau gitu saham nggak laku, semua orang di asuransi unit link aja. Dan itu kan sebenarnya unit link juga mengikuti pergerakan. Misalnya contoh yang equity kan saham ya tergantung IHSG juga kalau di Indonesia ya kan. Patokannya IHSG. Kalau misalkan dia obligasi IPA, indeks bond apa gitu kan. Ada indeksnya juga kan. Nah jadi dia ngikutin, palingan juga gimana ya, returnnya itu kinerjanya nggak jauh-jauh dari indeksnya. Oke. Jadi ya balik lagi tuh kayak nanam reksadana. Nah itu kenapa jangan di withdraw? Karena setiap tahunnya juga udah di withdraw. Nah, buat apa tuh nggak buat biaya asuransi? Permasalahan begini, kita ngomongin unit link ini kan investment dong. Produk investment dong. Semua agent insurance di perusahaan manapun ngerti nggak sebenarnya konsep dan fungsi unit link ini? Itu dia, jangankan nasabah. Belum tentu semua agent juga ngerti tentang unit link. Nah, lu gimana? Lu jualan kamera kagak ngerti kamera gimana? Bener, gue bilang gini, ada juga beberapa agent yang bilang nggak usah terlalu ngertiin unit link dan nggak usah terlalu bahas unit link ke nasabah. Karena pertama susah, lu juga pusing, ntar nasabah makin pusing, akhirnya nggak beli. Ya nggak gitu maksud gua. Tapi ya ini opini orang beda-beda, terserah mereka. Cuma menurut gua nggak bisa lu jual nasi goreng dengan topping telur setengah mateng. Nasi goreng itu asuransi jiwanya ya. Asuransi jiwa, kesehatan, sakit kritis itu nasi gorengnya. Toppingnya terus setengah mateng. Ditanya, ini nasinya beras apa? Oh berasnya ini, minyaknya ini, kecap manisnya merek ini, pokoknya top markotop. Kalau telurnya telur ayam, telur bebek. Nggak tahu, telur dinosaurus. Orang nggak jadi beli nanti. Iya kan nggak boleh ngomong gitu kan? Karena harus lu ngerti. Bener. Kalau memang lu nggak mau jual produk yang lu nggak mau ngertiin, nih lu jangan jual produk itu, kan ada tradisional. Iya. Pada saat lu memutuskan untuk gue jual produk unit link, asuransi unit link, ya lu harus ngertiin asuransinya sama unit linknya dong. Itu satu kesatuan. Tapi sebenarnya kalau misalnya agent nih baru misalnya direkrut gitu kan jadi agent gitu, mereka nggak ngerti dong, nggak ngerti investment segala macam. Nggak ngerti. Diajarin nggak? Diajarin sama siapa itu? Ada trainingnya. Disediain. Berarti harus ngerti sebenarnya. Bener, kita fasilitasi dua loh, Dan. Kalau di bisnis gue ya, di kantor gue ya. Satu dari pusatnya, dari kantor perusahaan asuransi pusatnya langsung, mereka sosialisasi. Terkadang juga setiap hari kayak ada regular gitu lah, weekly gitu, mereka ada training gitu loh. Lo bikinin buat tim lo sendiri gitu. Iya, dan biasanya kalau di grup besar nyokap bokap gue, itu gue yang ngajar unit link karena gue yang ya gue pernah lihat lo waktu itu lo bikin webinar kan soalnya unit link, bikin di itu ya apa billboard kan. Pas di jalan tol itu kan kita lihat. Tapi billboard bohongan. Tolnya metaverse anjing. Enggak itu bohongan. Cuman ya gue juga tahu itu bohongan. Kalau beneran lucu juga, ratusan juta. Ada yang reply, gila. Ada yang reply. Dikira beneran. Billboard di mana? Gue bilang kota Casablanca. Keren ya. Iya, padahal enggak kan. Ya jadi singkat cerita itu gue sosialisasiin untuk nasabahnya langsung. Karena gue udah kayak pikir, udahlah, pasti ada nasabah yang mau bertanya-tanya tentang unit link, tapi nggak ada wadahnya. Biar mereka paham lah ya. Biar paham. Ternyata nasabah lebih rajin daripada agent belajar. Tapi ada juga beberapa agent asuransi yang dari kantor gue sama dari kantor sebelah, dari brand sebelah juga ada yang ikut dan gue buka. Maksud gue kayak apa lah ya, sharing. Nggak masalah. Walaupun kompetitor. Maksudnya aim gue gini, gue gratisin, gue nggak ambil untung nih. Tapi seenggaknya kalau market ngerti, agent lain ngerti, walaupun maksudnya dari perusahaan lain, tapi kan kalau mereka bisa jualan dengan jujur, image asuransi bisa membaik. Bisa bantu edukasi ke masyarakat juga. Value-nya juga gue dapet. Iya. Gitu kan. Gue jadi walaupun nggak secara langsung kan. Bener. Karena gue percaya juga kalau gue bisa kasih value ke orang, ya kan nanti value kan attracts money kan, menarik uang kan. Apa yang kita taruh ke masyarakat akan balik lagi. Ya pasti balik lagi. Bener. Nah, dan kendalanya itu adalah agent-agent udah di provide nih trainingnya, karena mungkin menurut mereka kompleks ya, mereka nggak mau menyanggupi. Karena nggak datang tidur gitu main handphone. Bener. Atau nggak datang sama sekali. Terus kayak udah gitu leadernya juga ada beberapa yang udah tahap leader loh, kayak ya unit link sampai sekarang saya juga nggak tahu, tapi saya closing aja. Nah itu bahaya. Nah itu yang bahaya. Gue punya prinsip gini, coba lo koreksi gitu kalau misalnya ada salah gitu ya. Gue punya prinsip ketika gue mau beli produk insurance itu ada 3 poin gitu. Yang pertama ya, gue harus kenal agentnya. Harus kenal nih, ini siapa gitu kan, nggak sembarangan. Yang kedua, maksudnya kenal siapa itu ya credibility-nya juga ya di dalamnya. Benar. Macam. Yang kedua, full time. Ini opini pribadi gue gitu. Kenapa gue mau carinya yang full time gitu?
menurut gua gini, kalau misalnya ada satu orang gitu ya, dia jualan di Glodok, dia jualan di Pancoran, dia tiap hari suka main badminton, basket, hobi olahraga segala macam, banyak banget kesibukannya. Terus dia jadi agent insurance juga. Dia nanti nggak bisa manage gitu. Kita nggak tahu nih polis gimana, kita mau klaim nggak ngerti, kita telepon dia dong, telepon nggak diangkat terus, sakit udah di rumah sakit gimana ya kan? Benar. Itu ya jadi masalah nanti. Jadi gua suka yang full time nih. Yang ketiga harus ngerti keuangan. Produk keuangan. Jadi bukan cuma insurance. Karena kan kalau kita ngomongin kamera, orang jual kamera pasti ngerti kamera dong. Harus. Jual insurance pasti ngerti insurance. Bener. Tapi kan di dalam insurance itu ada yang tadi kayak unit link misalnya. Ya kan? Produk keuangan lainnya, investment. At least bisa tahu lah kulit luarnya gitu. Jadi nggak mis-selling gitu ya. Bener. Ya kan? Itu menurut gua. Itu setuju gua. Bener. Karena gini, pertama agent itu kan lu bilang tadi agent harus kita kenal kan. Lebih pentingnya credibility dia. Karena ya track recordnya juga penting. Nih orang masalahnya gini, kita kan bawa duit orang ya. Ngerti kan? Kita bawa duit orang dan kita janjikan uang bukan yang kayak 1 juta 2 juta tapi bisa ratusan juta sampai MM-an, Den. Iya, apalagi UP Jiwa kan bisa. UP Jiwa 10M gila. Nah, dan yang lebih gawatnya lagi, ini kan manfaat kan buat dia nih. Kalau misalkan amit-amit nasabahnya kenapa-napa kan kita harus kasih uangnya kepada keluarganya dan kita juga harus kredibel dong. Nah, itu satu gue setuju. Karena ini uang gak main-main kan. Kedua adalah full time, bener. Kalau nasabah itu kan kita nggak tahu ya kapan mereka akan ngeklaim. Iya. Ya kan, itu kan di luar kendali kita dan di luar kendali mereka. Jadi kita bisa harus standby kapanpun itu. Makanya kayak sebenarnya memang agent asuransi ini kan dia nggak ada office hour. Tapi seharusnya mereka bikin timetable yang teratur. Sendiri contoh, gitu. Sendiri. Kayak contoh nih, misalnya hari ini gue diundang lu nih, gue udah siap-siap kalau misalkan amit-amit gue diundang lu, terus nasabah gue harus ada yang klaim urgent. Itu pilihan gue cuma 2 nih. Adek gue juga di sini kebetulan ya, partner bisnis gue juga ya. Adek gue bisa bantu backup gak? Atau orang tua gue? Kalau nggak bisa, gue baru mohon maaf nih, gue harus ke nasabah gue dan prioritas. Bener, karena ngomong kasarnya gue makannya dari prioritas, sana deh. Iya kan? Itu uang hidup gue gitu loh. Nah itu prioritas, karena makanya itu dia kenapa sebabnya gue full time, walaupun orang bilang insurance agent ini kan bisa sambilan. Iya, banyak yang bilang seperti itu. Iya kan? Nah, dan sebenarnya nggak salah juga ya, urusan mereka lah, orang kan beda-beda gitu. Bener ya itu terserah mereka. Kalau credibility gue nggak mau main-main di sini menurut gue gitu kan. Karena lu kerjaan apapun lu juga harus kredibel. Iya benar. Iya kan? Kayak sebentar lu jadi content creator, misalnya lu jadi memang lu jadi content creator yang mengedukasi tentang finance gitu ya, finance investasi, tapi tiba-tiba lu semua lu terimain urusan inilah lotion segala macam masuk gitu kan. Akhirnya audiensnya pada kabur jadi nggak jelas market lu. Sama gue juga kayak gitu. Nah kebetulan kan brandingan gue ya itu insurance agent sama finance planner. Nah ini nyambung ke ketiga nih. Benar, makanya lu ambil itu ya, sertifikasi apa? QWP, Qualified Wealth Planner. Karena menurut gue gini, asuransi itu adalah salah satu instrumen keuangan. Iya, setuju, benar. Bukan instrumen kesehatan ya. Benar. Karena ada orang yang salah kaprah. Mereka pikir asuransi ini adalah instrumen kesehatan. Ya, logikanya gini. Si asuransi ini diawasi oleh OJK atau Kementerian Kesehatan. Iya, OJK dong. Berarti kan produk keuangan dong. Iya. Cuman banyak kan orang pikir kalau misalkan ngomongin asuransi ngomongin kesehatan terus. Gue bilang ya lu kalau misalkan sakit lu ke dokter bukan beli asuransi kan. Iya kan, bukan klaim asuransi. Tapi karena amit-amit lu sakit itu kan ngeganggu cash flow lu. Ada biaya yang harus lu bayar. Nah itu asuransi datang sebagai peranannya bantu resiko, meminimalisir resiko keuangan lu, bantu nopang. Even ada di malah 3 pilar itu kan, dana darurat, proteksi dulu baru investasi. Nah, lebih penting malah proteksinya kan. Bener. Cuma banyak Gen Z yang nggak mau kan, mau beli kripto kena rakpul. Terus kripto rugi 50%. Dan yang asuransi itu masih mending, Dan. Ada yang lebih parah lagi, mereka udah sukses nih investasi. Tapi mereka investasi misalnya 5-10 tahun, ujungnya investasi cuma buat bayar berobat. Nah itu dia, gue sering cerita begini. Gue sering cerita. Gue sampai hari ini nih, dari pertama kali gue punya insurance sampai hari ini, gue belum pernah klaim. Nah, terus lu merasa rugi gak? Gue merasa untung malah. Kenapa lu merasa untung? Ya gue gak sakit berarti kan. Nah, kan di rumah sakit. Nah ini mindset yang gue pernah ke rumah sakit, cuma maksudnya ya rawat jalan gitu kan. Kayak misalnya cek bisul kemarin gitu kan, segala macam ya. Maksudnya gak pernah yang di opnam sampai ratusan juta, belum pernah. Puji Tuhan. Puji Tuhan dong. Untung. Gue bingung. Ini gue bingung. Kenapa ada orang yang bilang kalau saya gak sakit selama 20 tahun saya rugi dong. Gue bingung banget. Nah itu lucu kan. Sekarang gini, logikanya gini, lu punya ban serep nih di mobil. Gak usah ban serep deh. Kebakaran nih misalnya. Iya misalnya kayak lucu tuh kebakaran. Lu punya mall nih ya kan. Terus ada hidran, ada alarm kebakaran. Mallnya gak pernah kebakaran 10 tahun sampai dia akhirnya tutup, lu diakuisisi orang gak pernah kebakaran. Tapi lu bayar maintenance terus. Terus bilang gue rugi dong. Kalau gitu gak usah ada hidran di mall. Kenapa pemilik mall masih pakai taruh hidran di sana? Aneh itu, orang masa mau mulai kebakaran. Nah iya makanya sama kayak asuransi. Banyak orang sebenarnya cuman perspektif doang sih menurut gua masalahnya. Perspektif. Iya kan? Sama gini, mindsetnya gini. Orang yang bilang kalau misalkan gua beli asuransi terus gak sakit, gua rugi.
itu sama aja kayak lu mempekerjakan satpam untuk jaga rumah lu, tapi kalau lu nggak kemalingan, lu Ya bilang lu aneh. rugi. Iya. Kenapa orang hire satpam sama beli gerbang gitu? Di rumahnya harus ada benar. gerbang sama pintu. Mereka bukan menjamin 100% lu nggak akan kemalingan. Tapi at least setiap malam lu bisa tidur dengan nyenyak, Iya. tahu bahwa ada yang Benar. jagain, bener nggak? Itulah fungsinya daripada Asuransi. Cuma banyak orang yang nggak mengerti gitu. Bener. Nggak paham. Ini kalau misalnya kita dapat uang gitu ya, kita nabung 3 juta tiap bulan gitu ya. Setahun kumpul dong 36 juta ya. Atau 1,5 tahun lah kumpul 50 juta sekian. Iya. Tiba-tiba usus buntu. Sus buntu Habis loh. rawat 5 hari 50 juta Nah, loh. Covid kan. Kemarin Miko kan masuk rumah sakit. Nah, Berapa tipes habisnya kan? di Surabaya? Enggak yang Yang di Surabaya 70 juta. Gila. Kacau. Keluar 70 juta sakit hati kan. Cover full 100%. Kalau insurance. lu punya modal 100 juta, ya kan, di saham nih, lu mesti profit 70%. Iya, Dan begitu lu profit 70% hilang cuma buat cover Covid. Iya. Kan gak lucu, Den. Parah banget. Iya kan? Itu baru yang kayak gitu loh. Belum yang kayak misalnya amit-amit gitu ya, patah tulang. Bener. Ya kan itu ratusan juta gila. Bener. Dan Sakit loh. dan bikin proposal, bikin polis untuk nasabah itu kan juga agent kan yang bikin kan. Itu kan seni juga. Ya. Makanya gue ngambil qualified wealth planner. Buat Karena ngitung. Karena nggak ngitung. bisa nih satu orang si A bayar preminya 5 juta, si B nggak bisa sama. Nggak bisa. Setiap orang punya yang berbeda gitu loh. Sama Tujuan, kayak kemampuan ya, tujuan, capability. kemampuan dan expenses beda, Iya. akan beda juga manfaatnya. Income beda juga manfaatnya. Iya. Asetnya beda Setuju. juga. Nggak mungkin dong gaji orang 5 juta disuruh beli premi 3 juta atau 4 juta mati lah. Bener. Makan apa ya kan? Bener. Iya. Dan yang pastinya, yang gue jamin tapi adalah kalau misalkan lu beli asuransi, itu nggak mungkin rugi. Kalau lu rugi, berarti itu udah salah. Salah. Jadi kayak misalnya kalau beli asuransi itu paling 10%, 20% income lu, tapi itu manfaatnya nanti ngeproteksi Iya. 100% income dan aset lu. Sama. Harusnya seperti Even itu. keluarga loh, ya kan. Kalau jadi pencari nafkah kan ada UP jiwa juga itu. Bener. Iya kan. Oh, sama nyambung tadi. Kalau saya nggak sakit, saya nggak rugi dong. Ya udah, kalau bapak percaya bapak nggak bakal sakit, beli asuransi jiwa aja. Kan bapak Soalnya pasti meninggal. Hah? Pasti meninggal. selesai. Tapi masih banyak orang ya udahlah gitu kan. Iya. Masih gak mau. Masih lama. Soalnya itu yang penting sih sebenarnya, edukasinya ya, sosialisasi dan Edukasinya. Dan kenapa gue ngambil qualified wealth planner? Gue ngerti, gue pelajarin semua instrumen keuangan karena gue harus tahu sebenarnya perannya asuransi dalam keuangan ini apa sih? Iya, setuju. Iya kan? Jadi nggak cuma sembarang asal udah jualan aja, jualan. Kan banyak orang yang begitu kan. Bener. Dan Maksa aja sebenarnya jualan. gini, asuransi itu kan kebutuhan keuangan. Iya. Tapi gimana cara kita edukasi mereka bahwa untuk kasih tahu bahwa peran asuransi ini loh. Gue nggak larang lu investasi, gue nggak larang lu bikin dana darurat. Iya. Tapi gue kasih tahu kalau lu mau investasi ya, mau lu punya dana darurat, lu mau pensiun dengan tenang, lu mau punya aset untuk diwariskan, asuransi ini harus ada dalam perannya. Iya, benar. Nah, Harus. perannya tuh apa? Baru gue jelasin sih piramida perencanaan keuangan yang sering gue bawain di materi itu. Iya. Nah, jadi begitu dia lihat, oh ternyata kebutuhannya di sini, perannya di sini. Ya orang kalau misalkan udah rasa kayak, oh ada perannya loh, ada fungsi yang jelas loh dalam keuangan, kebutuhan tercipta, kita punya solusinya, Iya. ciptakan kebutuhan, jual solusi, itu Iya. baru namanya closing deal. Mereka enak, ya kita dapat fee kita lah, kerja kan nggak mungkin kerja bakti. Bener. Gitu. Iya kan, kita deal, tapi mereka juga dapat manfaat. Oke, ini daging nih, dibongkar semua gitu. Iya, dibongkar semua. Jadi banyak yang nonton, semoga paham gitu. Mm-mm. Jadi bukan asuransinya nipu, bukan perusahaannya nipu. Mm-mm. Ya, tapi memang mungkin ada sebagian orang, sebagian agent gitu ya. Mm-mm. Ya semoga nantinya ketika tahun-tahun ke depan ya mereka bertobat lah ya, Iya, atau pasti masyarakat juga lebih teredukasi mengenai hal ini ya, baik dalam produk unit link ataupun si produk insurance-nya. Mm-mm. Jadi nggak sembarangan. Nah, ini ada satu hal lagi nih, saat yang gue lucu nih. Apa tuh? Ya, penasaran gitu ya. Banyak hal lucu ya tentang Iya. asuransi emang. Itu sekalian nih, mumpung ada profesional di dalam Oh, insurance yes, ya, iya. itu penanya gitu. Agent itu ya, gue lihat ya. Uh-uh. Di yang apalagi yang umurnya setara ya mirip-mirip lah sama kita ya, 20-an gitu, Ya. 25 sampai 30 lah masih oke. Kenapa banyak banget gitu ya yang BMW. Income bulan nih misalnya tembus berapa Ya, gitu ya, gaji ya, segala ya. macam, Rolex kan. Di screenshot, di post ya kan. Iya, dan bener kan memang banyak Ada, gitu kan. banyak. Kan. Kenapa sih itu tujuannya? Kan jadi kalau di bisnis asuransi ini kita nggak cuma jualan ya. Jadi kan ini ada networking bisnis juga. Jadi kita nge-recruiting segala macam dan mereka sistemnya duplikasi. Kayak bisa dibilang kayak MLM lah, ya kan? MLM tapi yang ini sistemnya matahari, bukan binari, bukan piramid. Oke. Jadi sistem kita duplikasi. Kita pada saat kita ngerekrut orang, kita bilang sama mereka, kalau lu ikut di bisnis ini, udah ada sistem yang jelas, duplikasinya juga udah rapi. Lu tinggal ngikutnya step by stepnya. Nah, kalau lu udah ikutin step by step dan disiplin benar-benar dipakai dengan segala macam perhitungan margin of error sama hukum Pareto dan lain-lain, minimal 5-10 tahun kemudian
lu bisa mencapai ini gitu. Iya. Seperti gua. Seperti gua. Karena kayak wujud fisiknya yang dia janjikan tujuannya adalah minimal seperti kita. Ya. Jadi kan, nah itu dia esensinya duplikasi dong, menduplikasikan diri kita kepada orang lain. Nah kita kalau punya misalkan ini, punya itu. bener, nah pada saat misalnya seorang agent nih rekrut, terus dia ngomong kayak gitu, minimal 10 tahun lagi lu kayak gua. Dia ngomongnya pakai kutang, celana pendek. Tapi kutang yang itu kan kutang celana pendek kan biasanya prioritas yang. Nah, iya kan? yang kalau datang ke teller kan, wih, seret, tahu-tahu rekeningnya biru ya kan ya. Ya cuman maksudnya ya mereka harus kasih lihat itu, jadi pakai jam tangan segala macam, pakai ini segala macam. Tapi menurut gua kalau dibilang apakah necessary, apakah harus? Enggak juga. Itu tergantung orang. Nggak wajib dilakukan. Nggak wajib dilakukan walaupun memang di sistem kita ada. Cuma kalau memang dilakukan ada tujuannya. Jadi bukan sembarangan. Nggak sembarangan nipu. Ini kita bukan nipu ya. Iya. Maksudnya kalaupun ya kan produknya ya jelas gitu. Asal jangan flexing tahu-tahu promotinnya itu kan. Ya nanti jadi bisa masuk penjara dan lain-lain. Bener. Dan sampai sekarang sih belum ada ya. Maksudnya ya enggak, kayaknya amit-amit jangan sampai ada juga sih. Agent asuransi yang flexing habis itu ditangkap ternyata ada penipuan, enggak sih. Kebetulan ya mereka juga terkena pajak. Cuman terkadang gini, Den. Yang gue lakukan itu, nah lu jarang liat gue flexing kan? Jarang lah. Kayak lu beli G20 kan di IG ya cuman posting misalnya sekali-sekali, enggak ada kayak di feednya semua Rolex, BMW, rumah gitu segala macam. Padahal kan kalau mau bisa kan. Mau foto rumah bokap sama Porsche bokap kan bisa. Sebenarnya orang kan nggak tahu itu punya bokap ya kan. Bisa. Cuma kan nggak ada kan. Dan berapa kali bokap gue udah bilang, gue udah beli Porsche, lu bawa lah keliling. Iya kalau mau pinjam ya tinggal pinjam, video bikin story kan keren kan pasti. Nah cuma gue bilang gini, orang udah tahu, gue nggak perlu ngomong ke orang udah tahu bapak gue beli Rolex. Ini Rolex Porsche. Ini bukannya sombong ya, cuman satu pertama itu bukan punya gue. Dan orang-orang tahu bokap gue bisa achieve itu. Tapi kan orang-orang kalau misalnya gue ngerekrut, mereka dimentoringnya sama gue. Iya. Bukan sama bokap gue. Jadi sebenarnya nggak ngaruh banyak, bener nggak? Misalnya kayak gue ngajak lu Den, bokap gue lebih Porsche Den, masa lu yakin nggak mau ikut gue? Iya. Nggak ada relevansinya. Nanti malah ada timbul pemikiran gue sadar bisa pakai Porsche bokapnya, gue nggak ada bokap gue. Iya bokap gue nggak ada kan? Malah kan jadi nggak bisa, gue nggak capable. Ya makanya sebenarnya gue lebih suka flexing dalam arti gini, soft flexing. Jadi kayak pada saat lu liat postingan gue yang BMW kan, nah, paling gue soft flexing kalau misalkan lagi story lagi jalan OTW kan, nah gue ini ya orang tahu itu BMW, nggak perlu gue fotoin logonya kan, ya cukup gue post sekali semua orang udah tahu, ya udah nggak usah dijajalin mulu, nggak usah diposting terus ya, karena flexing itu kayak micin lah. Kalau kebanyakan jadi sakit tenggorokan, jadi norak gitu kayak. Tapi kalau porsinya benar juga sih orang lain yang mau flexing banyak ya nggak masalah gitu, nggak masalah ya. Nah orang kan kesenangannya beda-beda gitu kan. Strategi orang beda-beda, metode orang beda-beda. Kalau gue sih prefer untuk tidak. Karena ya balik lagi tadi, teori micin. Sedikit nagih, kebanyakan sakit tenggorokan. Makanya dan gue juga lihat dari grup di kantor gue ada juga nih satu anak muda seumuran gue Den, sukses. Dia nggak ada mobil mewah. Walaupun nggak pakai. Walaupun tahun ini dia baru beli gede banget, lebih gede dari gue. Gede. Cuman walaupun tahun ini dia beli rumah seharga 6M. Untuk ibunya. Keren. Jadi dia foto di depan rumahnya. Masih muda lagi gitu ya. Masih muda. Seumuran gua. 98. Nah, dia foto nih, cepret sama ibunya. Di captionnya panjang, dia cerita. Dia punya mimpi beliin ibunya sebuah rumah yang proper gitu-gitu segala macam deh. Itu kan lebih mengharukan, flexingnya lebih berkelas, ngerti gak lu? Daripada lu jalan kayak gini sengaja kayak bener-bener kasih lihat logonya gitu. Orang kan enak, maksudnya value-nya apa buat orang-orang. Kalau kayak gitu kan menginspirasi orang. Itu cuma dua kemungkinan Dan, orang terinspirasi untuk kerja lebih keras atau mereka terinspirasi untuk menjadi seperti orang itu. Jadi ngerekrut. Setuju. Iya kan? Nah, kalau misalkan kita kayak cepret tanpa ada story yang jelas, orang jadi enak, malah kredibilitas gue jelek. Ya. Lama-lama. Bener. Nah, dan gue menghindari itu sih. Lebih baik gue mengedukasi orang tentang hal-hal yang baik aja, yang bisa memang bermanfaat bagi orang juga. Dan kalau pada saat orang merasa kayak gue ngelihat konten Sadak ini berguna untuk hidup gue bisa upgrade skill gue. Ini mentor yang baik nih kayaknya. Dia bisnis apa sih? Nah, baru. Iya. Jadi benar. Not necessary. Jadi orang datang sekalian belajar cari uang. Benar. Jadi bukan cuma cari uang. Atau diajarin pun salah gitu kan. Iya, makanya. Jadi kualitinya itu penting banget buat dijaga. Kalau misalnya ada orang gitu kan di sosial media gitu ya, stranger gitu kan, lu bikin konten juga gitu kan. Nanya gitu kayak, itu kalau mau beli insurance gimana gitu, nanya-nanya gitu, lu ladenin nggak? Ladenin gitu ya? Ladenin. Boleh dong dicantumin nomor teleponnya nanti. boleh. Yang nonton kan butuh kan mau insurance. Boleh. Jadi dicantumin ya. Cuman sekarang ini jarang. Biasa soalnya gue kalau misalkan konten-konten tentang jadi gini, gue pisahin ya, personal account gue itu awalnya kan memang buat edukasi insurance. Tapi sekarang gue kalau misalkan ada edukasi insurance, gue akan posting di
platform gue yang satu lagi yang Eli Indonesia Eli itu. Indonesia. Nah itu kan memang akun gue marketplace juga lah ibaratnya. marketplace lah, itu untuk orang yang ring 3 gitu, orang yang dari netizen. Saya mereka mau nanya-nanya gitu kan, misalnya mesti produk apa gitu yang bagus tuh ada adminnya gitu yang ada. Itu tim gue juga adminnya. Jadi kita kerjasama bareng untuk nge-growin itu, dan nanti ada pembagian nasabah juga. Dan yang pasti kita akan service sepenuh hati walaupun orang nggak kenal nih. Nah justru nggak kenal kita harus buktiin lebih bagus dong. Nah biasa kalau mereka posting, gue bikin konten-konten edukasi asuransi, gue post di sono collab sama akun pribadi gue. Sedangkan akun pribadi gue gunakan untuk ngerekrut. Jadi gue lebih banyak ngomongin tentang bisnis. Gue pernah lihat waktu itu influencer ada siapa ya, public figure cewek gitu kan posting atau Eli ya. Oh iya ada ya. Kita juga memang fokusnya Eli ini awalnya munculnya dari situ. Buat gimana caranya influencer-influencer ini juga bisa ikut ngasih value lah kepada audiensnya tentang berapa pentingnya insurance itu. Not in the hard selling way. Karena kan buat semua orang kan. Iya. Mau siapapun apapun pekerjaannya ya lu butuh gitu. Bener. Dan mereka juga nasabah kita kebetulan. Jadi mereka testimoninya nggak fake. Karena kita juga pakai produknya ya. Bener, pakai produknya. Jadi kayak ya kalau bisa kita ajak orang lebih banyak lagi untuk nyebarin value yang bagus, kenapa tidak? Iya, betul, setuju. Ya kan? Seperti itu. Gila panjang, super lengkap ya, gila bermanfaat banget. Ini ada paket komplit nih. Thank you banget Sat, udah mau ngobrol soal insurance. Thank you. Ada nggak pesan untuk anak muda Indonesia khususnya yang belum punya insurance nih? Ada. Jadi kalau teman-teman ya, anak muda Indonesia nih yang belum punya insurance, nggak usah buru-buru. Tapi jangan terlalu bernyaman-nyaman juga, karena resiko itu nggak ada yang tahu. Kalau teman-teman mau belajar nih, kenapa teman-teman nggak beli insurance sekarang itu ya pasti ada beberapa faktor. Satunya mungkin nggak ngerti, jadi nggak berani. Sama ya kayak investasi, kalau lu nggak ngerti tentang instrumen investasinya, lu belum tentu berani investasi sana. Maka dari itu pelajarin. Nah kalau memang platformnya terbatas, ya itu tadi follow itu dari Indonesia. Nanti bisa cek di deskripsi lah ya. Nah bisa cek di description nanti, itu gratis kok. Kalian lihat konten kan nggak bayar kan, dan kalian nggak perlu beli sama gua nggak pernah bilang beli sama Eli. Walaupun ada call to action kadang himbauan beli, cuman kalau kalian nggak beli kan juga kontennya nggak bayar. Yang pasti gini, gue tambahin sedikit ya. Misalnya pasti gini, misalnya kalian pasti ada lah di circle kalian gitu ya, mungkin teman gitu atau even saudara ya, yang mungkin jadi agent insurance gitu. Sebelum kalian beli gitu produk insurance ya, dari siapapun gitu ya, dari teman kalian, sahabat kalian atau saudara kalian, pastiin make sure itu mereka itu ngerti banget mengenai produknya dan cara kerja gimana. Karena kalau mereka nggak ngerti itu udah salah. Ini menurut gue pribadi, gue bukan agent insurance, cuman itu yang paling penting. Karena kalian mau beli kan kalian nggak ngerti nih. Mereka harus ngerti banget. Mereka harus jelasin sampai kalian ngerti. Kalau kalian nggak ngerti, kalian cari sumber informasi dari manapun gitu. Sampai kalian paham. Nanti mau beli sama siapa itu urusan belakangan gitu. Yang penting kalian ngerti dulu. Jadi jangan sembarangan. Karena kita nggak bisa pastiin kan. Kita nggak bisa pastiin, sahabat gue nih pasti bagus lah gitu. Iya. Nggak ada yang tahu kan. Nggak ada yang tahu. Bisa dia jahat di belakang, nusuk dari belakang. Atau yang kedua emang dia nggak ngerti. Bukan dia jahat. Nah itu bahaya kan. Bahaya. Jadi itu pesan kalau tambahan dari gue. Bener, kayak gitu. Nah jadi ya teman-teman gak usah takut sih menurut gua. Karena ya insurance itu tidak menipu. Kalau menipu, balik lagi tadi gue bilang, gue pertegas ya. Kalau memang insurance menipu udah ditutup pemerintah. Jadi ya teman-teman, kalau memang mau mencapai benar financial freedom, itu udah stepnya udah jelas. Pertama dana darurat, manajemen keuangan, ya kan, pengalokasian income, cash flow, terus manajemen kredit, terus asuransi dulu, baru investasi, retirement planning, baru. Jadi nggak sembarangan langsung beli kripto ya. Nggak sembarangan. Nanti kalau udah misalnya udah terpenuhi semuanya. Benar. Jadi udah punya dulu. Percuma lu punya harta tapi nggak dipagerin, dicolong maling gimana? Benar. Gitu sih. By the way, seru. Gue pengen dong nanti bulan depan kalau ada waktu undang lu lagi, kita bahas bedak polis kali. Siap, study case gitu. Seru kali ya. Nah, study case itu juga panjang lagi tuh. Misalnya 2 juta preminya bisa dapat apa aja, 1 juta bisa dapat apa. Ya, penting kan itu kan. Penting banget. Kalau teman-teman yang lain pada nonton gitu kan bisa teredukasi, tentunya kan gratis kan. Belajar dari lu. By the way, thank you banget Sat udah datang. Sama-sama, thank you juga Dan udah bisa ngobrol panjang banget ini. Gila, daging banget ya. Iya. Semoga videonya bisa terdistribusi lah. Amin. Dengan baik, dan orang-orang yang nggak ngerti mengenai perencanaan keuangan dan juga insurance bisa nonton dan lebih paham, lebih aware terhadap keuangan mereka. Yes. Dan semoga video ini bermanfaat ya bagi Indonesia. Jangan lupa subscribe. Subscribe ya. Oke, jangan lupa follow juga ya Instagramnya Bro Sadrak ya. Di deskripsi ada Sadrak Calvin Howard dan Sadrak 17 ya. Sadrak 17 dan juga Eli Indonesia kalau kalian mau tanya-tanya. Thank you banget Bro Sadrak. Sampai ketemu Sama-sama. ya. Bulan depan. Thank you. Sehat selalu. Oke, bye. Bye guys.